Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada, hari ini KUA Kecamatan Sambit mengadakan silaturahmi, sebuah inovasi yang digagas oleh beliau Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit. Beliau Bapak Mahmudi menggagas untuk diadakan rapat dari semua staf, semua keluarga besar dari kantor urusan agama. Di sana ada Bapak Mudin, ada seluruh penyuluh baik yang PNS maupun non PNS, seluruh staf yang ada di dalam naungan KUA Kecamatan Sambit mengadakan silaturahmi di dalam beliau. Banyak hal yang akan dibicarakan terkait dengan urusan kantor agama di wilayah Kecamatan Sambit. Kayak apa serunya silaturahmi, kayak apa keakraban bersilaturahmi di dalam beliau Bapak Mahmudi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit. Yuk bersama-sama kita view kegiatan silaturahmi. Tetap semangat tentunya bersama kita semuanya. Sahabat, selepas duhur acara silaturahim dimulai, beberapa undangan telah hadir. Ada Pak Pri Mudin Wringinano Mas Huda, ada Mbah Mudin Gajah, beliau Mbah Suyanto, ada Mbah Soiran Mudin Jerakah, dan disusul beberapa Bapak Mudin yang lainnya, Mas Mahfud dari Bapak Imam Mudin Campur Sari, Mas Komsun dari Campurjo. Dipersilahkan masuk Mas Wati, Kang Kasan dari staf KUA Kecamatan Sambit. Dipersilahkan untuk masuk ke dalam beliau Bapak Mahmudi. Mbah Yanto yang paling senior di antara para mudin yang ada di wilayah Kecamatan Sambit. Sementara para mudin, Mas Imam dari Nglewan, Mas Heri, Misuki, Mas Agus Ngadisanan, jempolnya, Mas Mahfud yang nantinya akan didaulat untuk sebagai imam di dalam doa bersama untuk para leluhur, yakni tahlil untuk mengawali pertemuan. Nah, para sahabat Kibayusima, sementara Mas Ibnu, Mas Arif, Mbak Nani, Mbak Latif, Pak Nurul, Mas Sawi dari jajaran penyuluh dan staf Kang Hartono, Gus Munir, koordinator penyuluh KUA Kecamatan Sambit, lengkap 8 dari penyuluh non PNS turut hadir pula di dalam acara silaturahmi di dalam beliau Bapak Kepala KUA Kecamatan Sambit, Mas Sawi yang membidangi bidang zakat, Bunda Jariyah koordinator penyuluh yang selalu memberikan petunjuk kepada seluruh penyuluh terkait dengan bagaimana seharusnya tahlil dimulai, dipimpin oleh Mas Imam Mahfud
Mutin dari Desa Campur Sari. Muhammad subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Gus Ma'ruf didaulat pamungkas tahlil untuk memimpin doa Mutin di Sawilangan. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya sambutan. Mas Huda sebagai pengendali acara menyampaikan urutan acara berikutnya, yakni sambutan dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Sambit. Dipersilahkan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq bidzikri dini kulli wal karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh rekan kantor urusan agama Kecamatan Sambit, khusus Kecamatan Bapak-bapak sekalian, Bapak Mutin, seluruh Kecamatan Sambit yang hadir pada kesempatan siang sore hari ini yang dimuliakan Allah SWT. Puji syukur alhamdulillah fatibun pada kesempatan siang sore hari ini atas rahmat nikmat taufik hidayahnya Allah sadar rawuh hadir wonten kubur kula ini, yakni dalam rangka silaturahmi yang pertama, yang kedua dalam rangka rapat koordinasi. Mugi-mugi kanthi hadir panjenengan wonten kesempatan siang sonten menika
saking dalam, saking kantor, ngantos dalam mriki, ngantos mriki wangsul dipun catat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita terdumakan juga kita panutan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kula panjang sami ajeng sapatipun pertolonganipun pinjang di yaumul kiamat. Bapak-bapak sekalian, khusus rekan penyuluh serta Bapak BPAI insyaallah hadir mungkin yang saya muliakan. Yang pertama ngaturaken sugeng rawuh kusipun sedaya para bapak mutir rekan penyuluh kasih kecaman dipun menggahan ngantos acara paripurnanipun rapat koordinasi wonten Sumatera siang menika. Kaping kalipun nyuwun pamunten kakang pilih ada nampi penerimaan ada kurang lebihnya dari apapun termasuk tempat sekan jane gubuk kuwi ombo ya komsen nggih neng karena tak kotak-kotak jadi tamu langsung terkadang seminggu di sini di bawah monggo tempatnya orang bapak. Kalau jumlah orang sebenarnya cuma 4, istri anak 2 selesai. Di kampung ada rumah di berdua istri itu satu-satunya, bapak mertua itu juga mutir. Jadi tak goyo rene golek neng denok kalau jenis ini ya gubuk cilik silakan hampir Pak mungkin ada di situ barangkali saya open ya. Pertama di sini ini kalau sudah mulai jam 6:30 sangat ramai padat masyarakat karena ada Darul Fikri di situ muridnya banyak, jadi ketepatan mungkin di tengah-tengah kita hidup di antara di Kabupaten Ponorogo ini. Bapak sekalian yang saya hormati, sedikit saya sampaikan. Jamilah berdingin, Taman Suki Gres Awan, memang urung sarapan. Tapi aku maraton sih penting. Nanti pas waktu ziarah wali ini bisa clear ya Mahfud. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Alhamdulillah kebersamaan kita selama mulai bulan 3 saya mengucapkan ribuan terima kasih sudah baik. Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti khususnya pada Bapak Mudir sekalian. Kita kerja dengan hati-hati, hati-hati dengan amanah, dengan ikhlas. Kita layani masyarakat kita, penduduk kita, khususnya Kecamatan Sampit. Karena apapun bentuknya, kita ini sebagai pelayan untuk tetap semangat semuanya. Aturan, alhamdulillah kemarin juga ada akad wakaf, jadi ada 10 poin yang harus kita laksanakan. Saya minta dibantu oleh Bapak Mudir semuanya, panjenengan saya ambruk, artinya tidak kuat. Nah untuk itu saling bahu membahu kita sekalian dari 16 desa ini untuk mensukseskan dan melayani di antara Kecamatan Sampit, terutama 10 bidang itu ya, masalah kemasjidan, masalah wakaf, masalah zakat, masalah korban, masalah apalagi Pak, nikah, masalah talak, kemudian cerai dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang ada beberapa hal yang kami sampaikan, terutama masalah nikah ini sesuai PP 48 tahun 2014 bahwa 600 dan gratis ini yang harus kita pegang. Yang kita pegang betul, kita sampaikan masyarakat apa adanya dulu. Jelaslah kalau ada yang melebihi ini adalah rezeki kita. Tabul balak ya konsul kan ngono. Jadi hari ini Bapak Mudir semuanya hadir, alhamdulillah. Mbak Bilangan, Mbak Kemuning, mata jabri satu-satu. Saya pengen hadir bersama ini. Mbak Gajah berjerakan hadir nunggu setengah api 110%. Dalam ringin akan cedek ini berdinore ini juga. Jadi untuk yang lain, terutama Bapak senior-senior kita yang tua-tua ini, betul-betul saya ikramkan, saya doakan, saya hormati. Dan itu alhamdulillah masalah ya tahu itu dengan masalah tahu Mas Fuad betul tahu itu terus Pulau Japri
Adapun Pak Agung Yai Hamsun sudah berulang kali saya mohon untuk hadir sampai detik ini. Tahlil pun saya sempat masih ini menghubungi, artinya untuk hadir di kebersamaan kita. Cuma mungkin beliau ada beberapa hal-hal yang tidak mengizinkan barangkali ke sini. Dirasipun mungkin, namun sampai detik ini belum bisa hadir. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa hadir. Nah, ini terkait masalah tugas dari perkembangan bulan Juli kemarin. Alhamdulillah 67 peristiwa nikah di kawasan Bedia sudah. Nah, yang 6 adalah di kantor Bancangan. Iya, kemudian Beringin, kemudian Maguan 1, kemudian 61 Bedolan. Yang Bedolan ini harus hati-hati, walaupun di kantor. Saya mengingatkan itu tok saja. Jangan kalau melayani masyarakat yang Brokosuto saja. Oke, Brokosuto saja. Insya Allah terkait dengan kenapa Pak Naib kok bicara masalah uang, ini sangat rawan dan yang harus kita hati-hati poinnya di situ. Jadi termasuk Pak Mudir semuanya di tangan kanan ujungnya tombak dan tombol. Tombolnya tulas becek dan keringan lagi. Enak ditulas manten, ya ditulas becekan, gitu masalah. Semua resiko. Jadi wong hormat ki ya wong kuwi. Jadi wong kondang ki ya wong kuwi. Makanya Pak Naib setengah rata kondang ngono. Nah, senengane baca ya mesti oleh baca, ya kan. Jadi si muda-muda Kang Agus besok ya lek mudah-mudahan syukuran mulai. Aja becikan pamri ngono ta. Nah, jadi 50 juta ya duduk ning ngono ae. Giliran becek kan ya terus mulai terus tak samnya, tapi monggo nggih. Ini karena keremenan dan lain sebagainya, awal konco itu sulit Bapak di masjid, di warung dan lain sebagainya. Jadi saya yakin harapan kami memang potongan model ini kudune pokoknya harus kudu lincah, neng alun ngayu dan lain sebagainya. Karena kita wataknya buruh pelayan yang harus ditanamkan dalam hati. Sering terhadap Pak Mudin tak cubit tidak mantan diseng. Karena yang satu kami itu adalah Pak Mudin. Kalau Pak Mudin di belakang saya enggak ini, tetap di depan saya. Tapi ini yang paling inti. Adapun tentang administrasi, saya yakin sudah baik, perlu tindak lanjuti. Ada data yang kurang sinkron, data yang kurang pas. Sebelum di kantor, harapan kami sudah selesai. Abang hijaunya daripada masyarakat ini yang tahu Pak Mudin, bukan yang tahu Pak Naib. Iya masalah. Yang ini anak ibu, ini anak bapak, ini anak pemegalan, itu yang tahu Pak Mudin. Kalau Pak Mudin ini lepas kontrol dari itu, nanti akan salah kejadian urusannya dunia dan akhirat. Ada loh di bulan Juli ini sing salah wali, yo orang tak sebut nih. Yang hadir ini salah wali ini kak, Pak. Oke. Ada lagi apa kasusnya? Ada. Jadi wali ini yang seharusnya tak beri ini jadi wali, sing jadi wali Mas Huda. Oke. Rahasia apa namanya? Tidak saya expose. Oke. Dari satu kecamatan ini, sehingga mengulang kembali pada untung jam 10 bunyi Mbak Zainal. Dari jam 10 bunyi das ini terus piye? Ini yang ini. Karena apa? Ketika saya tanya Pak Supri betul Pak jenengan wali nikah nggih. Mbah Mudin ini rotok lali. Pak Priman, Pak Lee, Pak Diri dan lain sebagainya. Sehingga ini jangan sampai terjadi. Dan itu kemungkinan besar kalau terjadi walinya karena wali jauh. Artinya wali jauh ini tidak di tempat kecamatan kita sampai ini, sehingga urung tepang, urung kenal dan lain sebagainya. Untuk itu harapan kami ketika panjenengan malam membuat gambar mayang, okay, sambil membuat gambar mayang sambil diingatkan tempat nikah dan lain sebagainya, acaranya bagaimana dikemas, besok Pak Naib sekian. Insya Allah jadwal 2 hari sebelum pernikahan sudah kami kirim, ini tolong disampaikan. Setelah dapat WA dari kami itu panjenengan langsung ke bapak-bapak
Kenapa saat sekarang ini beda dengan dulu bahasa lek maca sing suwi niku. Nggih, jadi Pak Naib itu lek disuwi ya misuwi ngono. Iya, tapi bisnis masalahnya sebenarnya tak tambah ikhlas. Kita sudah berusaha. Pak Mutin juga begitu. Apalagi jam 9, jam 10 siang, kan? Jadi begitulah. Saat sekarang ini tidak lepas dari handphone Bapak sekalian. Harapan kami pada Pak Mutin Sabit semuanya sudah baik. Enggak masalah seragam ya dipikirkan melaku, tapi saya secepatnya. Pak Naib ingin ketika akad nikah lipis masalah lipis kayak sepakon aja motor wis bodoh sampai wis iki. Jadi aku ini nggak ngomong neng ya Allah modinku gimana mau darajatan aliyah ila kana nafsi ya kan maksudnya asal bilang jadi apa maksudnya lupa saya. Oke. Jadi kita mau ditempatkan orang derajat yang mulai itu harus kontrol dari diri kita, dari hentikan tingkah laku, perbuatan, pakaian dan lain sebagainya. Bahkan yang mabuk ini motoran rambutmu, lambine baju L, saking senengku cara seneng mau aku ngomong. Kenapa? Saya kalau melihat Mbah Mutin ganteng-ganteng, orang harus dengan mahal. Kalau tanya jasket Pak Naib itu mbok kain, lemari yang milih biro nih, gue mengukur lebih. Hanya Pak Amri ya, Insya Allah betul itu. 7 jasket kalau saya kan di Lampung itu sudah jasket loh Pak, artinya dan tadi ini Ponorogo ini tak ke Lampung 11 tahun di sana, jadi saya sudah karena apa? Nah, mikirnya sekarang handphone harapan kami raketang sepatu 50.000 Pak, ada murah enak terlek rusak orang eman-eman itu direndeng getigo. Karena apa? Ketika panjenengan duduk dengan Pak Naib itu handphone atau shorting itu ngincer suara. Ketika sudah Pak Naib assalamualaikum, harapan kami duduk tegak pandangan ke depan, tidak ngomong dan apa itu Pak Mutin Sabit. Saya kira tidak ada yang bicara ketika sudah Pak Naib assalamualaikum, karena ada Pak Mutin itu ketika sudah bersolat shorting ya isi dengan handphone ya nengen tak remak kayaknya juga hubunganmu itu apa isi nikah dulu kerja dulu, jadi handphone itu buat dulu barangkali 5 menit, setelah itu monggo. Bahkan kalau ada telepon pun jangan diangkat ketika angkat itu gawas-gawas tadi. Ini harapan kami biar kondusif. Nanti kalau setelah ini adapun kami jualan istilah tak ibaratkan Pak Naib kebetulan setelah akad nikah sedikit selfie itu biar memberikan ada rasa kepuasan. Karena apa? Terkadang Pak Mutin kita takbel kuwi semuanya ini ya, yang tidak secara formal, artinya dengan shorting itu eneng Pak Mutin ini takbel payu, kadang orang payu ini sama gambaran saya, artinya yang melihat situasi dan kondisi ketika sudah saya tunjuk itu langsung gini. Nah, untuk doa manten ketika akad nikah harapan kami kepada seluruh Bapak Mutin yang pendek saja ditirukan nggih, monggo bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syahrin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah yukafiru majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wal afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup Bapak ketika akad nikah. Tapi lek gawone ya sing mantep tenan ketika sudah contoh sing maguan nggih. Maguan itu lepas dari sawah Pak Naib ya hitung-hitung juga. Mas Santoso itu pernah bicara banyak Pak Naib. Tapi ya Mas
ketika di rumah makan besuki, kita makan gendrodang. Nah, dari situ harapan kami belajar, walaupun tua, kalau menjelaskan sewaktu-waktu panjenengan ini takbir. Karena apa? Ketika saksi tanda tangan itu kadang, loh aku rapat dulu nih Pak Naik. Sebenarnya pengen Bapak, pengen, contoh masalah, memang tak dungani, karena terkadang tua, tapi terkadang tak unggulnya juga, tak suruh beliau mendunga. Terus pas waktu akad nikah, dunganya cukup pendek saja. Ketika panjenengan hadir dalam walimatun nikah, monggo dungane Mbah Mudin kaya makruh. Alhamdulillah, sinoto dongo. Iku padahal dia pengen belajar, ya makruh. Karena apa? Pikir kita ini terus ngantem saya. Oke. Walaupun masih urung seket masalah. Aku dituwek-tuwek ini apa keret kadang saya pengen mau main ya nggak bisa yang itu seperti itu. Jadi inilah pasrah manten wakil manten. Ini Mbah Mudin harus cakep, harus belajar dan berani, dan itu yang harus mendominasi adalah panjenengan semuanya. Ngoten nggih. Terus terkait masalah pasrah manten, kita ulang sekali lagi Bapak. Ya, karena ada terkadang penting yang gulu itu di leher itu kurang pas. Ketika wali hakim juga saya muter bahasa ini, ya. Dan saya yakin ini pekerjaan panjenengan sudah 20 sampai 30 tahun yang telah panjenengan jalankan. Maksudnya sebenarnya yang tersirat dari apa yang panjenengan sampaikan wali itu ke Pak Naib sebenarnya sudah pas, namun bahasanya yang harus diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Matur dumateng panjenengan Bapak Naib, Bapak Mahmudi. Pak Mahmudi ini tak ngei ya benda kenal ngono. Memang ke saya kuno nyuwun tulung dumateng panjenengan ojo banter-banter. Mbah Mudin mung kelingan terkadang enek sing kaya pelantikan. Mbah Mudin desa ngrayun persis karena apa? Gayanya ini pengadilan. Dia tahu kalau Bismillahirrahmanirrahim, saya bersaksi itu gak bisa. Wong tua wali ku delok potongane. Lek potongane tuwek Bung, ini. Dengan bersani Pak Naib nggih. Dengan derek kula. Atur jenengan. Nyuwun tolong. Aja tuwa-tuwa bahasane. Kuwi sing pas. Panjenengan nikahaken lan kawinaken putri kula. Ulangi sudah malih ya. Jadi ojo banter-banter. Lek guru ngono wali ini ngomong banter pelantikan tidak masalah. Tapi lek wis biasane sawah, rupane itu Mbah Mudin iki wis wedi. Lek dawa-dawa mesti jenengan yo bulan bahane itu pasti rumus. Tapi lek pendek ke alon-alon, insya Allah orang bulan balik. Apa nih wong sudah rumah alias budak. Nggih, kaki sabar. Mulane ya kadang lirik Pak Naib, mulai nopo Pak Naib ke piye yo. Berangkali tak aku mbah kungku ketika sudah tua. Ini caranya. Jadi insya Allah sing duwe omah atau wali punya hati, dia Naib sabar. Cuma yo berasa ya maksud. Ini artinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Matur dumateng panjenengan Bapak Naib, Bapak Mahmudi, kula nyuwun tulung dumateng panjenengan nikahaken lan panjenengan kawinaken putri kula nami Fulanah pikanto Fulan bin Fulan kanthi mas kawin alat sholat dipun bayar tunai. Sumangga panikahipun pinanto. Sumangga panikahipun nggih biasanya. Siapapun mungkin Pak Naib nanti seterusnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya masalah pasrah wali hakim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Matur dumateng panjenengan Bapak Naib, Bapak Mahmudi, kula nyuwun tulung dumateng panjenengan nikahaken lan panjenengan kawinaken badan kula
Nami, Siti, Pikanto, Piantun Jalan, bin Abdullah, kanti wali hakim. Ngoten nggih. Yang walinya wali hakim. Sumangga panikahipun. Yang walinya wali hakim. Ini Bapak. Jadi kemuter di belakang nanti ini. Bahasanya iku mawon. Ini yang perlu kami sampaikan. Barangkali nanti kalau ada ganjalan selama bulan Dzulhijjah, Pak Naib jame molor, aku aja awan nih, aku aja iki monggo. Ngaten nggih, yang perlu kami sampaikan ini sudah jam pinten iki? 2. Nggih. Aku sakjane pengen kabeh sare mriki, kok. Nggih. Nah, engko lek kesuwen-suwen aku mesakne Mas Huda sing agak bahasa Iran. Wah, gajah lelek. Bahasa lain kutho ngetan ngono. Yang lain wis ora tak anggap kutho kabeh. Kesupi ya biasanya jalan-jalan sik enom juga. Tak nenen Mbah Gajah kali Mbah Jenaka ini. Pak sekalian terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang beliau sampaikan terkait dengan tupoksi para Bapak Mudin, terkait dengan kegiatan sehari-hari, yakni bagaimana untuk menyerahkan wali nikah, bagaimana menyerahkan wali hakim ketika akad nikah itu walinya harus wali hakim. Nampak kompak sekali dari para Bapak Mudin ini. Bahkan dibuka pertanyaan oleh Mas Huda, beberapa hal tentunya yang masih mengganjal terkait dengan urusan para Mudin. Dijawab dengan tuntas oleh Bapak Mahmudi apapun yang menjadi ganjalan dari para Bapak Mudin. Makanya kalau ada masyarakat kita yang sudah punya anak besar, terus dulu nikahnya kami karena tidak di samping itu tidak ada isbah, ya insya Allah dalam bulan ini mumpung pas ini adalah Muharram, insya Allah pengadilan agama itu akan diturun di 3 titik zona, yakni di Kabupaten Rogo, kemudian Des, kemudian di masalah yang paling aktual, masalah yang paling terkini, adanya isbat. Para keluarga yang dulu mungkin nikahnya itu siri atau belum punya buku nikah, maka ada kebijakan yang diberikan kepada mereka. Jadi ini dibahas bagaimana tata caranya, bagaimana apa-apa yang harus dipenuhi. Begitu gamblang Bapak Mahmudi memberikan penjelasan kepada para Bapak Mudin, karena ini sifatnya menolong ya, sifatnya menolong, maka harapannya pun juga memberikan sebuah fasilitas tentunya kepada para keluarga yang dulu karena satu hal mungkin buku nikahnya tidak terbit atau memang nikahnya itu nikah siri atau apalah namanya. Yang jelas tugas dari para Bapak Mudin untuk memberikan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan isbat untuk para keluarga yang secara sah belum memiliki buku nikah. Cukup mudah yang disampaikan oleh Bapak Mahmudi, cara-caranya, dan para Bapak Mudin menerima apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kompak
kekompakan yang terjalin ini bisa menjadikan Sambit tertib administrasi, juga membantu tentunya kepada seluruh warga yang ada di Kecamatan Sambit ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan asal kita mau untuk berikhtiar, tentunya bagaimana jalan keluarnya kita pecahkan bersama-sama. Tetap silakan dibantu masyarakat, apalagi orang yang punya power di masyarakat Panjenengan kan. Di Magelang ada Pak Amri, mungkin insya Allah Bu Lurah sudah menyampaikan. Jadi tolong itu kalau ada nanti kan beristri dua atau gimana ngoten, yang sampaikan Bu Lurah, nggak tahu rumahnya Siman apa mana. Kalau memang tapi kalau pengen hubungkan ya sudah biarin. Sebenarnya ada yang pihak ada lain Pak, ada yang lain Pak. Oke. Yang satu itu kan secara administrasi yang laki-laki masih berstatus kawin. Terus menurut pengakuan yang baik pun itu nikah siri lagi. Cuman yang istri yang pertama itu mungkin sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak diketahui keberadaan. Sudah meninggal atau belum tidak tahu. Itu harus cerai dulu bos. Cerai dulu. Kalau walaupun makut bahasanya. Waktu esban nikah niku yang datang calon berdua apa sama saksi Pak? Nah ini masih proses menunggu waktu. Kalau isbat nikah itu sudah positif. Kalau mereka tidak ada walinya berarti mantan wedok itu sudah valid. Kayak roh lulusannya, roh SD nih, roh mas kawin nih, kan seolah-olah tidak rapat pun jadi. Ini ilmunya Mbah Mudin loh. Mas Khomsun menanyakan bagaimana jika pada waktu rafa itu yang datang cuman mempelai dan saksinya. Dijawab dengan cukup jelas oleh Bapak Naib untuk rafa. Jika memang semuanya sudah komplit, untuk administrasi surat menyurat cukuplah kiranya. Jam 7 nggih. Mas Santoso, Mas Suwadi, Mas Mahfud didaulat sebagai panitia ziarah wali. Cukup lugas Kang Santoso, jam 7 berangkat ya. Dijawab oke ya oleh seluruh mudin yang ada di wilayah Kecamatan Sambit. Kita belajar dengan haji, jadi hajinya haji 50 sampai 60 orang. Apalagi nanti kalau kita sudah menunaikan ibadah haji, barangkali banyak orang yang ini yang harus ada penyelesaiannya. Barangkali ingatan untuk wali, ziarah wali cukup Mas Ar? Sambut. Ih, disambi jadane. Ziarah wali Jawa Timur plus Madura yang merupakan kegiatan rutin para mudin di wilayah Kecamatan Sambit ini merupakan kegiatan istiqomah meski masa corona kemarin sempat 2 tahun tidak dilaksanakan. Nah, selanjutnya setelah semuanya sudah tuntas, Pak Mahmudi mengajak turun dari lantai 2 para keluarga besar KUA Kecamatan Sambit untuk sarasean bersama menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Bu Mahmudi. Pak Pri, monggo dipun sekecakaken pasugatan ingkang sampun kasumaptakaken katur dumateng parampara.
channel saya. Dipun kecakaken sedaya wae. Mas pun. Bu Naib memang ahli masak-memasak. Sehingga nampak sekali para Bapak Mudin, para staf, para penyuluh untuk menyantap hidangan yang telah disediakan oleh Bu Mahmudi. Berbagai macam menu yang disiapkan oleh beliau untuk kebersamaan kita dan lebih kiranya. Ada kerawu, ada lodeh, ada ikan nila goreng, ada peye, ada berbagai macam masakan. Mas Narno, Gus Ma'ruf, Pak Marzuki, Mas Homsun, nampak lahap sekali. Sekeco muluk mawon. Nggih, selamat menikmati para keluarga besar KUA Kecamatan Sambit. Bunda Jariah, penyuluh fungsional, didampingi Mbak Latif, Mbak Nurul, Mbak Nani, Mas Arif, menyantap pula hidangan. Usai menikmati hidangan yang diberikan, seluruh keluarga besar KUA Kecamatan Sambit foto bersama. Silaturahim, rapat, menyantap hidangan, foto bersama telah usai. Kita semuanya pamit, Pak Naib, Bu Naib, Mbah Yanto ngatos-atos, Mas Amri, Mas Agus, semuanya dapat bingkisan tanpa terkecuali. Mas Mahfud, nggih, selamat jalan ngatos-atos. Tasnya ndak lupa, Pak Homsun, Pak Marzuki. Nggih, terima kasih semuanya atas kebersamaannya tentunya bersama Ki Bayu Sima. Tetap dukung bagi yang belum subscribe. Terima kasih.